Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang code modularity and external library. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan latar belakang dari perlunya mengaplikasikan konsep modularitas dalam mengembangkan solusi web. Anda juga diharapkan untuk mampu menggunakan dan memanajemen external library yang Anda pakai. Ada 3 subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah motivasi dari perlunya code modularity. Kemudian kita akan membicarakan tentang code modularity itu sendiri. Lalu pada subtopik yang terakhir kita akan membicarakan mengenai external library dan code dependency management. Perlu diingat bahwa contoh yang ada di sini menggunakan PHP. Jika Anda tidak menggunakan PHP, setidaknya idenya sama. Mari kita mulai. Kita akan mulai dari subtopik yang pertama, yaitu motivasi. Untuk motivasi dari modularity adalah complexity. Banyak sekali titiknya ya. Oke, jadi pada dasarnya persoalan yang melatar belakang dari modularity atau perlunya modularity adalah complexity. Jadi ketika kita punya project atau case yang harus diselesaikan, problems yang harus diselesaikan dengan menggunakan sebuah aplikasi gitu ya, yang menggunakan web tentunya. Ketika project tersebut semakin kompleks, kompleks di sini misalnya fiturnya macam-macam, terus usernya macam-macam, role-nya macam-macam. Nah, itu biasanya akan membuat code base atau source code-nya makin membengkak ya. Semakin banyak halaman, semakin banyak formulir, tentu semakin banyak pemrosesan juga ya. Jadi makin kompleks. Jadi semakin kompleks kasus yang kita hadapi, tentu code-nya makin kompleks juga ya. Tidak sebaliknya ya. Nah, karena code-nya makin kompleks, maka makin sulit untuk di-maintain ketika misalnya Anda cuma buat dalam satu atau dua berkas saja. Ya, itu akan sangat-sangat sulit di-maintain karena code-nya akan sangat-sangat panjang. Nah, karena sangat panjang code-nya, maka ada kemungkinan sulit untuk ditambahi feature baru atau ketika kita mau memodifikasi feature yang sudah ada. Jadi feature yang sudah ada ini mungkin ya perlu di-tweak, diubah sedikit ya. Nah, itu kita akan mencari di mana titik yang harus diubah itu akan sulit. Ya, cenderung akan lebih sulit ya. Belum tentu sulit beneran, tapi cenderung akan sulit karena code-nya panjang sekali. Ya, bayangkan code yang ratusan ribu baris gitu ya. Terus dalam satu file misalnya itu tidak terbayangkan sulitnya. Kemudian kalau ada bug, ya ada persoalannya, terus kita mau cari di mana penyebabnya, apa penyebabnya, sehingga kita bisa fix ya. Jadi bug fixing itu sama dengan debugging, yaitu meremove bug atau glitches yang ada di aplikasi ya. Nah, jadi ketika kita mencari di mana sih yang salah ini kok tampilannya kayak gini, nah itu bakalan lebih susah ya. Jadi mimpi buruk kalau di sini ditulis ya. Jadi karena sangat sulit mencari di mana titiknya, titik kesalahannya, maka sulit juga untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi ya atau bug yang terjadi ya. Nah, berikutnya adalah less reusable atau tidak bisa di-reuse, bukan tidak bisa ya. Kemungkinan besar akan sangat-sangat sulit untuk di-reuse karena ketika kita mau reuse satu part itu mungkin kita harus menggunakan seluruh part ya, seluruh code itu karena ya ada dependensi yang terlalu kuat di dalamnya dalam satu file tersebut. Jadi sulit kita untuk mengambil satu bagian saja yang sebenarnya kita bisa reuse ke project lain yang similar ya, yang mirip kasusnya. Nah, kemudian kalau sudah serba susah seperti itu, siapa yang mau melanjutkan development-nya? Ya kan biasanya sistem itu ada apa ya? Ada masa hidupnya, ada life cycle-nya. Jadi setelah dikembangkan, dia dipakai. Kalau sudah tidak terlalu fit dengan kebutuhan, akan dilakukan tweak ya, perbaikan atau maintenance ya.
diperbaiki, disesuaikan lagi dengan kebutuhan kebutuhan penggunanya. Nah, nanti kalau misalnya pas mau diperbaiki atau mau ditambahin feature baru, orang code-nya aja hancur begitu, siapa yang mau ngerjain ini ya? Jadi itu contoh kasus yang atau itu adalah latar belakang dari mengapa kita perlu code modularity. Kita mau lebih baik dari kondisi yang seperti ini. Nah, code modularity itu apa sih sebenarnya? Ya, modularity adalah derajat di mana code itu bisa ditulis dalam beberapa unit atau bagian-bagian yang independen ya. Satu dengan yang lain itu independen, tapi kemudian bisa dijalin ya, bisa dirajut sedemikian rupa untuk menghasilkan solusi. Bentuk-bentuk unitnya bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk fungsi yang paling sederhana. Lalu fungsi-fungsi tersebut bisa dikelompokkan menjadi kelas, bisa. Kemudian dari kelas-kelas yang punya similarity ya untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu, bisa kita gabung jadi modules. Nah, kemudian bisa juga dikembangkan jadi library ya. Kalau library ini tujuannya untuk di-share ya. Jadi saya bikin library tentang PDF misalnya, jadi saya bisa share library tersebut untuk orang lain ya, untuk project lain ya. Nah, ciri-ciri dari sebuah solusi yang modular ya, solusi ini bisa dalam bentuk sistem atau bentuknya software aplikasi gitu ya. Itu ciri-cirinya ada dua. Yang pertama adalah low in coupling. Coupling itu artinya keterikatan atau dependensi antara salah satu unit dengan unit yang lain atau satu modul dengan modul yang lain itu rendah ya. Bukan berarti nggak ada, mungkin saja ada tapi rendah ketimbang dengan code yang tidak modular. Jadi seluruh code base itu hanya satu berkas misalnya. Jadi kalau kita mau ngambil atau kita mau nge-pull satu bagian tertentu itu akan sangat susah sekali ya, karena sangat dependen. Jadi bagian itu mungkin sangat terikat dengan bagian lain dari code base. Nah, kalau yang modular itu biasanya unit-unit atau bagian-bagian tertentu itu bisa kita replace ya. Jadi kayak mobil misalnya, kalau yang rusak itu atau yang perlu kita update itu adalah kita upgrade ya. Kita upgrade adalah misalnya rodanya, ya rodanya aja diganti, dicopot, diganti dengan yang baru. Tapi kalau yang tidak modular, ya satu mobil itu harus diganti semua, ganti mobil baru. Itu nggak modular contohnya. Jadi ciri-ciri yang modular yang pertama adalah low in coupling, jadi rendah dependensinya, dependensi antar unit itu rendah. Bukan berarti tidak ada ya, bukan berarti haram ya. Bisa saja ada, tapi tidak terlalu dependen ya. Masih bisa di replace dengan yang lain. Yang kedua adalah high cohesion, jadi unit tersebut biasanya sudah self-contained. Jadi biasanya dia sudah apa-apa saja yang perlu dia lakukan atau apa-apa saja kemampuan yang ia butuhkan itu sudah tersedia di dalam dirinya. Dia tidak perlu bantuan dari unit lain yang kurang lebih mungkin setara. Misalnya contoh nih, misalnya kita punya library berkaitan dengan PDF, ekspor PDF gitu ya. Nah, kalau dia ngekspor PDF, dia harus bisa membaca file PDF, dia harus bisa menulis file PDF, dia harus bisa menulis dengan format PDF. Dia nggak perlu dependen, atau sebaiknya dia tidak dependen dengan library lain yang tugasnya kurang lebih ya seperti itu juga ya, membaca file PDF, menulis file PDF. Jadi dia nggak boleh dependen, bukan nggak boleh sih, cuman sebisa mungkin ditekan ya, sebisa mungkin ditekan. Jadi dia harus self-contained, dia harus apa yang dia butuhkan, capability yang dia butuhkan harus dia miliki ya, dia tidak dependen ke library yang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa keuntungan dari mengaplikasikan modularity. Code modularity inilah benefitnya ya. Yang pertama adalah much maintainable. Jika Anda ingat tadi kita sudah bicarakan bahwa kalau nggak modular itu di satu bekas semua misalnya, itu less maintainable karena kalau nyari bug susah, ngefixnya susah, nambahin
feature baru juga susah, modify feature lama juga susah. Bukan nggak bisa ya, tapi lebih sulit ya. Nah, kalau sudah modular, eh, ya lebih maintainable gitu ya, lebih maintainable. Yang pertama biasanya kalau kita buat kita kembangkan secara modular, ada separasi dari bisnis ya. Misalnya contoh gini, contoh aja nih, perpustakaan deh. Ya, perpustakaan itu kalau kita perhatikan di sana bisa kita pecah ya, apa namanya, struktur dari aplikasi. Kalau kita mengembangin aplikasinya perpustakaan, ada nanti bagian untuk bukan simpan pinjam ya, simpan dan kembalikan ya, transaksi buku itu satu. Kemudian ada nanti bagian manajemen aset ya. Aset itu bisa saja bukunya termasuk aset, bisa saja ruangan di sana termasuk aset dan lain sebagainya. Lalu ada bagian tentang keanggotaan. Jadi siapa saja anggota dari perpustakaan gitu itu bisa kita separasi ya. Di sana lah yang dimaksud dengan problem domain. Jadi domainnya itu kita pecah ya. Jadi domainnya itu kita slice sehingga lebih kecil, sehingga lebih manageable, lebih fokus gitu ya, lebih ya manageable lah, fokus. Nah kemudian karena salah satu bentuk maintainable adalah mudah untuk dilakukan pengujian ya, testing. Nanti kalau ada bugs juga biasanya lebih terlokalisir ya. Oh bugnya cuma di sini, ya udah di situ aja diperbaiki. Kita nggak perlu scanning dari awal berkas sampai akhir berkas untuk mencari, waduh di mana sih ini salahnya gitu ya. Jadi cenderung lebih mudah, lebih maintainable. Yang berikutnya adalah reusable. Reusable itu bisa dipakai kembali ya. Code yang kita sudah pernah tulis sebelumnya, mungkin kita bisa pakai kembali. Kenapa bisa dipakai kembali? Karena dependensinya rendah. Ya. Ingat ciri-cirinya adalah kohesi ya, jadi dia self-sufficient unitnya. Jadi ketika kita mau pakai di tempat lain ya biasanya bisa aja langsung diangkut gitu ya, bisa aja dicopas langsung, bisa dipakai di tempat lain ya, dependensinya rendah. Nah, yang berikutnya adalah bisa dijadikan library ya, bisa diekspor jadi library. Nah, library ini kemudian bisa di-share ya ke developer yang lain, mana tahu mereka punya project yang barangkali bisa memanfaatkan library yang kita hasilkan ya, jadi bisa share ya dalam sebuah community ya. Tadi sudah disampaikan bahwa bentuk-bentuk dari modularity itu bisa macam-macam ya. Yang paling sederhana adalah dalam bentuk function. Jadi kita kembangkan solusi kita dalam bentuk function. Jadi ada function, 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 function gitu ya. Jadi ketika kita mau tailor sebuah solusi ya kita panggil aja functionnya. Oh pertama function ini, function ini, function ini, function ini. Kalau Anda bisa bayangkan misalnya di halaman web itu apa sih yang biasanya kita share di halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman dan seterusnya ya. Apa sih yang kita share? Biasanya bagian header ya, bagian atas itu yang ada menu-menunya. Nah, itu biasanya sama itu di semua halaman web ya. Halaman web kita tentunya kalau kita punya aplikasi web. Jadi halaman-halaman tersebut bisa kita tulis dalam bentuk function sehingga struktur utamanya itu akan sama, akan konsisten ya dari halaman satu dengan halaman yang lain. Jadi itu contoh kalau kita ngembangkan dalam fungsi. Jadi misalnya contoh nih lagi ya, fungsi untuk save misalnya, ya kita bisa bikin dalam satu function. Kemudian fungsi untuk ngupdate misalnya, kita bisa tulis dalam satu function. Jadi function ini bisa dipakai untuk mengedit, mengsave apa namanya entitas-entitas atau form-form yang berbeda-beda ya, bisa kita reuse. Nah itu contohnya. Nah kita bisa perkaya ya, ini konteksnya PHP ya, kita bisa perkaya fungsi kita dengan parameter. Nah nanti di sana kita main-mainkan ya dari parameternya. Kalau parameternya begini nanti dia ngapain, kalau parameternya begitu dia ngapain. Nah kalau untuk di PHP ingat bahwa PHP ini sangat fleksibel. Di sana untuk parameternya, parameter dari fungsi ya, itu bisa menerima tipe data apapun ya. Apapun Anda masukkan ke situ dia bisa terima almost everything ya. Anda bisa lemparkan objek, Anda bisa lemparkan function sebagai parameter, Anda bisa lemparkan resource, macam-macam ya. Jadi sangat fleksibel, Anda bisa berkreasi di sana.
Yang berikutnya adalah dengan parameter kita bisa memberikan strictness ya. Jadi kita wajibkan misalnya nih parameternya ini harus string, atau parameter ini harus objek ya. Anda bisa atur kalau Anda mau lebih strict sedikit. Meskipun begitu Anda masih bisa melemparkan benda yang anonymous ya, anonymous function misalnya itu bisa Anda gunakan ya, meskipun sebenarnya kalau saya pribadi kalau bisa hindari yang anonymous ya, agak dihindari karena nanti akan sulit juga untuk nge-track-nya. Bentuk modularitas yang kedua adalah kelas. Jadi tadi Anda punya fungsi ya, misalnya ada sekumpulan fungsi yang sebenarnya sangat erat kaitannya satu dengan yang lain, jadi Anda bisa bundle ke dalam sebuah kelas yang tentu saja punya satu tujuan ya, tujuannya tertentu, spesifik. Dan ingat kalau Anda mengembangkan kelas, Anda harus jamin bahwa kelas tersebut self-sufficient ya. Dia harus apa yang dia butuhkan harus bisa dia lakukan. Kira-kira seperti itu. Ingat bahwa di PHP, ini konteksnya PHP ya, Anda bisa mengaplikasikan semua konsep OO, jadi ya inheritance atau polymorphic Anda bisa lakukan semua di sana. Kemudian di PHP juga support yang namanya namespace. Jadi namespace ini mirip dengan package di Java, ya agak beda sih, cuman konsepnya kurang lebih seperti itu, yaitu mengelompokkan kelas berdasarkan kemanfaatannya ya, bukan berdasarkan lokasinya ya. Lokasi itu maksudnya lokasi di directory ya. Kalau Java package itu selain mengelompokkan berdasarkan kemanfaatannya juga melihat lokasinya ya. Jadi kalau nama package-nya itu mencerminkan nama lokasinya juga. Nah, kalau di namespace PHP itu mirip dengan namespace-nya C# di mana lokasi dari berkas itu mungkin tidak sejalan dengan namespace-nya ya, boleh seperti itu ya, agak membingungkan. Anyway, ini di PHP diperbolehkan ya menggunakan namespace. Nanti ada contohnya. Berikutnya adalah bagaimana cara kita mengimport files. Ingat bahwa tadi kita membicarakan tentang modularity, yaitu memecah-mecah sebuah solusi ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih manageable. Jadi unit-unit kecil yang bisa yang lebih manageable. Nah, kemudian ketika ada momen tailor mau menjadikan sebuah solusi, ya, Anda kan akan menggabung-gabungkan berkas ya. Nah, untuk menggabung-gabungkan berkas di PHP menggunakan konsep yang namanya importing files. Nah, untuk mengimporting files itu bisa saja berkas yang kita import, bukan kita import ya, yang kita masukkan ke dalam berkas kita itu adalah berkas yang berisi functions, bisa berisi classes, bisa macam-macam ya. Yang penting intinya adalah Anda sudah memecah-mecah jadi unit-unit terpisah dalam berkas-berkas terpisah, dan sekarang Anda mau mengembangkan suatu solusi, dan solusi ini membutuhkan unit-unit yang ada di berkas terpisah tadi ya. Jadi Anda mau Anda mau memasukkan unit-unit tadi sehingga bisa dipakai pada solusi Anda. Nah, untuk di PHP ada dua pendekatan, yaitu menggunakan fungsi include atau fungsi require ya. Nanti Anda coba cari tahu apa bedanya, kemudian ada include once dan require once. Coba Anda cari tahu apa beda dari keempat barang ini ya. Nah, di sini adalah contoh bagaimana mengimport files. Jadi misalnya saya punya 3 buah berkas PHP ya, di sebelah kanan ini 3 buah berkas PHP, namanya vendor/autoload.php. Jadi lokasinya di dalam direktori vendor, terus nama berkasnya adalah autoload.php. Kemudian saya punya berkas yang kedua, berkasnya ada di direktori php/classes/security.php. Jadi ini ada berkas kedua. Untuk berkas ketiga saya punya berkas ketiga saya letakkan pada direktori
php/config, lalu nama berkasnya adalah database.php. Nah, saya ingin mengembangkan suatu solusi, misalnya ini adalah halaman indeks. Ya, ini halaman indeks, code yang ada di halaman indeks. Nah, di halaman indeks ini saya perlu untuk menggunakan Midu. Misalnya saya punya Midu ya, saya mau pakai library Midu. Nah, library Midu ini didefinisikan atau bisa saya akses melalui berkas yang namanya vendor/autoload.php. Maka saya butuh berkas vendor autoload.php. Nah, caranya supaya saya bisa mengakses ke berkas vendor/autoload.php, maka saya akan melakukan include. Ya. Demikian juga dengan berkas yang kedua ya, yang diletakkan di direktori PHP classes, kemudian nama berkasnya adalah security.php. Nah, saya butuh security PHP ini karena nanti saya mau mengenerate random number, bukan random string ya, mengenerate random string. Jadi saya perlu kelas security yang kebetulan saya simpan dalam berkas namanya security.php. Nah, untuk mengakses berkas tersebut, saya menggunakan include. Ya, demikian juga untuk kasus yang ketiga ya, untuk yang config ini ya, config database ini ya. Karena saya butuh, maka saya harus akses. Cara mengaksesnya menggunakan include ya, fungsi include. Jadi fungsi include ini untuk memasukkan ketiga berkas ini ke dalam berkas saya sekarang. Jadi berkas saya sekarang adalah index.php. Maka ketika saya include, sebenarnya saya seperti mencopas gitu ya, seperti mencopas isi dari berkas autoload PHP, security PHP, lalu database PHP. Ya, ingat bahwa seperti mencopas, tapi sebenarnya dia tidak mencopas beneran ya, dia cuma linking aja. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah namespacing. Namespacing ini seperti tadi saya sampaikan bahwa konsepnya adalah mirip sekali dengan package, yaitu mengelompokkan kelas-kelas yang memiliki kemanfaatan yang sama dalam satu naming ya, satu penamaan gitu ya. Nah, kalau di Java bukan hanya kemanfaatan, tapi juga menentukan lokasi atau di mana lokasi dari berkas itu berada. Nah, kalau di PHP, namespace itu tidak ada hubungannya dengan lokasi di mana tempat berkas itu berada. Nanti kita tunjukkan ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk namespace itu tidak ada hubungannya dengan lokasi penyimpanan berkas, maka bisa saja berkas-berkas yang berada di lokasi berbeda itu berada di namespace yang sama. Ya, lokasinya beda tapi namespace-nya sama. Boleh nggak? Boleh. Ya, itu kalau menggunakan namespace. Tapi kalau menggunakan package nggak bisa. Seperti apa namespace-nya? Seperti apa package-nya? Seperti itu juga lokasinya. Ya, jadi kalau package itu lebih strict, kalau namespace itu lebih fleksibel ya. Nah, kita akan lihat contoh namespacing. Di sini kita menggunakan contoh yang tadi sebenarnya ya, cuman saya tambahin konten dari berkas php/classes/security.php. Jadi berkas itu ada di sebelah kanan ini, sementara sebelah kiri adalah index.php. Ingat bahwa tadi kita sudah melakukan include ya, di bagian atas di line 4-6 kita include. Kemudian sekarang kita mau pakai unit atau kelas yang didefinisikan pada berkas-berkas yang tadi kita include. Ya. Contoh, misalnya saya mau pakai Midu. Saya tahu bahwa Midu itu sudah didefinisikan atau bisa diakses melalui autoload PHP. Nah, karena sudah didefinisikan di sana, saya bisa pakai unitnya atau saya bisa pakai kelasnya dengan menggunakan keyword use. Ya, jadi use midu/midu. Jadi midu/midu ini adalah full name dari namespace yang mau saya pakai. Ketika saya mau pakai yang security, ya saya menggunakan di sini kebetulan nama namespace-nya adalah web/security. Kalau kita perhatikan berkasnya, yang berkas sebelah kanan ini ya, ini kan berkas dari security.php ya. Ini cuma saya nggak tampilin aja kontennya, tapi itu ada kontennya. Perhatikan titik-titik di sana. Nah, di sana di berkas security.php itu ada sebuah kelas namanya security. Dan kelas ini saya beri namespace web. Ya, namespace-nya adalah web. Maka ketika mau saya pakai, saya bisa pakai
web/security. Artinya saya ingin menggunakan kelas yang spesifik, yaitu web/security. Ya, jadi sangat spesifik. Kalau saya mau pakai kelas yang lain gimana Pak? Ya tulis aja, misalnya web/apa kelas apa. Misalnya hash misalnya atau apa yang macam-macam ya. Jadi di sini namespace-nya adalah untuk kelas security ya. Kelas security itu namespace-nya adalah web/security. Itu full namespace-nya. Kalau ditanya hanya namespace, maka namespace-nya adalah web. Tapi kalau ditanya full namespace, maka full namespace-nya adalah web/security, gitu ya. Nah, kalau saya mau pakai, ya pakai use web/security, gitu ya. Simple sekali. Kita akan lanjut ke subtopik berikutnya, yaitu external library dan code dependency. Ingat bahwa library adalah modul yang di-share ya, yang di-share dalam community sehingga kita bisa menggunakan solusi yang sama tanpa perlu mengembangkan solusi tersebut ya. Ini kita punya kasus nih, kasus kita ternyata bisa diselesaikan dengan menggunakan modulnya orang gitu ya. Ya pakai aja, kenapa mesti kita reinvent the wheel ya? Kita pakai aja, kita clone, kemudian ya kita pakai, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan external library. Kita mulai dari benefit terlebih dahulu. Yang pertama tentu kita nggak perlu nulis code lagi ya, kita tinggal pakai gitu ya. Kita panggil, kayaknya ini cocok buat saya, saya pakai ya udah enak ya, kayak ngecopas gitu ya. Kemudian biasanya external library itu sudah dites ya, sudah dites oleh yang menyediakan library tersebut. Bahkan biasanya penyedia library tersebut tidak bekerja sendiri ya, biasanya punya community di belakangnya. Jadi misalnya Midu ya, Midu itu sudah ada beberapa orang yang bekerja untuk mengimprove si Midu itu. Jadi kita bisa lebih tenang lah ketika menggunakan Midu karena sudah ada orang yang memeriksa, mengecek, kemudian bisa sudah tested gitu ya. Kemudian benefit yang ketiga adalah faster development, artinya project kita bisa lebih cepat selesai. Kenapa ya? Apa-apa yang kita butuhkan mungkin sudah disediakan orang, kita tinggal pakai. Jadi bisa fokus kita ke pengembangan solusi yang spesifik yang kita ingin capai gitu ya. Nah, untuk drawbacks atau kekurangan dari menggunakan external library, yang pertama tentu ada learning curve. Jadi ada proses belajar. Ya kan Anda pakai library orang, Anda harus baca documentation-nya. Kalau Anda mau pakai library orang nggak mau baca documentation, itu nggak mungkin ya. Itu Anda harus ikuti aturannya mereka. Ya, kalau Anda mau bikin nasi goreng, tapi Anda nggak tahu cara bikin nasi goreng, ya Anda kan ngikutin resep orang. Ya, Anda nggak kemudian berhayal gitu ya. Nasi goreng itu harus begini, nanti jadinya bukan nasi goreng, jadinya nasi aking gitu ya. Jadi ikutilah punya orang, ikuti aturannya seperti apa step by step penggunaannya ya, supaya Anda bisa selamat ya dalam menggunakan library-nya. Kalau enggak, nanti Anda bisa salah dan akibatnya tujuan Anda tidak tercapai. Oke, itu drawback yang pertama, butuh waktu ekstra untuk belajar. Yang kedua, tentu ada dependensi ya. Kalau Anda pakai punya orang, berarti project Anda tuh dependent dengan punya orang ya. Meskipun demikian, biasanya dependensi ini tetap aja biasanya ya bisa di-replace dengan library lain yang sejenis ya. Misalnya contoh Midu deh. Saya nggak suka pakai Midu misalnya gitu ya. Saya mau ganti ini dengan yang lain, boleh silakan. Anda bisa ganti dengan misalnya Cycle ORM, Anda bisa ganti dengan yang lain-lain ya, Eloquent misalnya, bisa terserah Anda, tergantung dari kebutuhan Anda dan apakah Anda punya waktu untuk mengganti dari library yang satu ke library yang lain. Itu nggak masalah ya. Jadi ada dependensi, ada tight coupling, meskipun bisa di-replace kok, nggak usah khawatir. Yang kemudian ada extra layer, jadi extra layer of processing ya. Mungkin bisa saja kasus yang Anda hadapi itu simple, bahkan nggak perlu pakai library mungkin ya. Cuman kalau Anda nulis code sendiri, males juga gitu ya. Udah pakai aja lah code orang. Nah, ternyata code orang ini atau library orang ini kompleks ya. Nah, karena kompleks ya tentu takes time ya. Takes time, takes energy, kemudian resources dan lain sebagainya. Jadi bisa saja
library yang Anda pakai ini tidak optimize untuk kasus Anda, yang akibatnya adalah ya execution time-nya bertambah. Bisa saja seperti itu. Yang berikutnya adalah no silver bullet, artinya tidak mungkin ada library yang bisa dipakai untuk semua kasus, meskipun sebenarnya masih 11-12 kasus atau persoalan yang dihadapi. Ya. Bisa saja satu library ini sangat cocok untuk kasus yang seperti ini, tapi kurang cocok untuk kasus yang seperti itu. Ya. Jadi kita harus ya pintar-pintar lah ya melihat dokumentasi, menganalisis mana yang cocok, mana yang tidak. Jangan langsung ketika, ini kayaknya bagus nih, sikat gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Harus dipertimbangkan baik-baik. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai code dependency management. Nah, tadi kita sudah membicarakan bahwa menggunakan library orang itu nggak dosa ya, bukan aib ya. Justru malah di-encourage supaya kita bisa fokus ke persoalan yang mau kita tackle dan mengembangkan solusinya, ketimbang reinventing the wheel. Ya. Jadi ada hal yang penting ketika kita menggunakan library, external library, yaitu kita perlu memanage dependensinya. Artinya, kita harus tahu bahwa project saya ini dependent ke library mana saja. Dan ketika ada perubahan atau update dari library yang saya pakai, tentu saya harus dapat update-nya dong. Nah, gimana cara memanage itu? Itulah yang menggunakan code dependency management untuk memanage dependency atau memanage library apa saja yang my project is dependent to, gitu ya. Yang pertama tujuannya adalah untuk menggaransi bahwa bukan garansi ya, tapi kayak menjamin ya. Jadi yang pertama kita bisa menjamin apa saja library yang dibutuhkan oleh project saya itu saya tahu. Oh, saya tahu saya dependent ke sini. Oh, saya tahu saya dependent ke sini, dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat ya. Misalnya saya dependent ke 4 buah library, tapi satu library di antaranya itu sebenarnya sudah abandoned. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus nge-list ya, mana yang sebenarnya library yang saya pakai dan mana yang tidak dipakai gitu ya. Yang kedua adalah saya tahu bahwa external library yang saya pakai ini masih up to date. Nah, kalau sudah outdated ya tentu saya harus update dong. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Ya tentu menggunakan bantuan dependency management. Yang ketiga adalah mencegah konflik. Jadi bisa saja library yang satu dengan yang lain itu nggak kompatibel. Nah, itulah tugas dari dependency management untuk mengecek, ini ada yang nggak kompatibel nggak? Gitu ya. Jadi itu tugas dari dependency manager. Nah, ini contoh beberapa dependency manager, atau ada juga yang menyebut dengan package manager. Ada namanya NuGet ya untuk environment .NET, kemudian ada Ruby Gems, kemudian ada npm untuk Node.js, ada pip, ya udah pernah pakai ya pip untuk Python, lalu ada Composer untuk PHP. Untuk di PHP sendiri ada beberapa dependency manager yang sudah bahula, itu ada Pier, ya ada Pier, ada Packle, yang sekarang itu Composer ya, jadi kita akan pakai Composer. Nah, untuk Composer biasanya dependensinya itu di-manage di level per project ya, dependensinya itu per project. Itu mirip dengan pip, npm, dan bundler ya. Nah, ini contoh dependency manager di Composer ya. Dependency manager di Composer itu kita tulis dalam bentuk file JSON, namanya composer.json. JSON itu JavaScript Object Notation ya, berkasnya seperti ini, nanti kita pelajari. Jadi ini contoh ada dua buah dependency, yaitu Twig dan Midu ya, saya contoh aja. Kemudian untuk Composer ini berkas projectnya, berkas aslinya ya, berkas aslinya Twig dan Midu itu biasanya ada di GitHub, jadi available terus, kita bisa akses ya. Jadi punya jaminan bahwa project kita ketika menggunakan itu ya bisa dijamin kita tidak akan kehilangan dependensinya ya. Jadi kita tidak akan kehilangan library-nya ya, karena di hosting di public repository. Ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan sehingga Anda bisa lebih mantap lagi tentang
dependency management ini ya, tentang code modularity dan dependency management. Yang pertama adalah Anda perlu benar-benar memahami apa sih keuntungan dari mempraktikkan code modularity dan tentu saja menggunakan external library. Yang kedua, coba gunakan external library pada kasus Anda, pada project Anda ya. Nah, untuk teman-teman yang pakai PHP, bisa coba pakai Twig dan Midu. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan external library, tapi lebih besar lagi namanya Web Framework. Saya kira itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao!